Paling mahal dibayar berapa? 200 juta. Mahal. 1 jam. 15 menit only. Oke mahal. Nah dia tuh tato alis kayak Teresate. Lu bayangin tatonya sampai ke Beijing loh biar mirip. Sekarang usia beliau 78 tahun turun. Hai teman setia. Udah jago loh. Udah jago. Udah jago loh. Hai teman setia, welcome back to Tias Talks bersama saya Marian dan saya guest Nirina co-host. Zubir. Yo, Iya. ghost. Guest kos-kosan. Halo, Guest memang co-host kos. kita hari ini. Thank you Betul. loh, Nah ditemanin lagi. Gue ditinggal mulu nih. Gak apa-apa. Kalau tidak ada Luna, ada Nirina. Oh, baik. Nah hari ini gue mau bawa someone special Ya. dari kampung halaman saya. Mari kita reminis. Ada kejadian apa, Marian? Zaman dulu di Zaman dulu. Manado. Tapi jujur terakhir gue ke Manado umur 2 tahun. Jadi mungkin tidak begitu banyak memori Manado, tapi memori keluarga Manadonya sangat besar. Dan kebetulan yang ini ternyata kenal banget with my family, terutama oma saya ya. Welcome to Tias Talks, Bang Monggol. Halo, Mongol thank stres. you. Hai. Hai. Gue yang stres nyebut nama lo stres tuh nggak? Mongol in the house. Iya, Bener gitu gak bahasa aja. Inggrisnya ya? Yoi. coy. Kita kan bahasa Nama Indonesia. stres masih sering dipakai. Ya, karena itu emang udah mendarah daging dari 2011, nggak Tapi bisa ganti. melekat nggak kestresan? Kadang sih suka kambuh. Bukannya menjadi aura yang jadi negatif ya, kepunya nama stres dia. Enggak juga Mongol sih, stres. enggak juga sih. Karena buat Mongol kan nama aslinya beda, itu kan hanya nama panggung doang. Kenapa nggak ada yang manggil Roni? Kalau manggil Roni biasanya itu keluarga dan itu urusannya ya mungkin uang listrik, uang beras Oh gitu ya. Karena nama Roni hanya dikenal oleh keluarga. Keluarga di Manado ya. Yoi, jadi kalau seandainya Mongol lagi di Manado nih, lagi di mall Mantos gitu, ada yang manggil Ron, itu pasti adanya mama, kakaknya, saudara mama. Dan ceritain dong, tadi kan ada nih kenapa akhirnya kalian kenal tuh ternyata ada hubungannya sama nama kan? Ya, Iya. jadi kan Mongol nih kan lahir saya di surat baptis nama tuh hanya Roni. Ya. Nah, pas dulu ikut PD Sabda sama Bunda Maya Rumantir, Ya. kenal sama Oma. Mamanya, ya. Oma beliau kan, Iya, nah, iya. terus Oma bilang ke Mongol, Mongol, ye pakai Oma punya name, Yeay. ya, Benar, Belanda. Immanuelanya jadi Immanuel. Jadi kenapa Mongol namanya tuh double November, bukan double Mama? Karena itu nasihat Oma. Jadi jangan Immanuelnya ya? Iya, jadi jangan India Mama Alpha, tapi India Mama Alpha November. Oh. Begitu. Jadi terus Mongol tanya, what the different Oma? Oh, artinya beda. Kalau Immanuel double Mama, God be with us. Tetapi kalau double November, God be with you. Oh gitu. Jadilah akhirnya nama Roni Immanuel aka Mongol Stres. Oh, itu luar biasa ya, ternyata yang memberi nama adalah almarhum oma gue. Iya. Dimarahin loh sama Oma. Kan Enggak. Oma udah kasih nama bagus, pakainya stres. Ya masalahnya kalau pakai nama Roni Immanuel kan itu image-nya tuh pasti orang setengah bule Polandia, pasti is a very handsome. Tapi kan ternyata pas realnya kayaknya enggak deh. Jadi lebih cocok Mongol Stres aja lah. Tapi Dia udah mungkin biasa ya. ini dia stresnya mungkin karena dia ternobatkan sebagai komika termahal. Oh no. Ada stres ngurusin duitnya kayaknya. No. Gimana nih? Karena selama 10 tahun karir saya di dunia stand up, saya kalau setiap kali stand up atau ngapa-ngapain selalu kacamatanya kan di kepala. Jadi Karena yang minus bukan matanya tapi otaknya. Oh alah, begini Ya, makanya jadi selalu bentukannya. begini nih. Oh my Jadi God. otaknya tuh dikacamatain biar nih acara kita nggak kaca. Kan saya terkenal sebagai stand up Tapi komedian bener nggak, terjorok. komika termahal, julukan komika termahal. Emang biasanya dibayar berapa sih? Kalau komika termahal Paling mahal dibayar berapa? 200 juta. mahal. 1 jam. 15 menit only. Oke, mahal. Berarti 1 jam bisa hampir 800 juta. Ya kan kalau stand up kan dia emang 15. Biasanya berapa sih 15? 7 paling rendah. 15 paling tinggi. Kalau nambah tambah. Wow. Kalau 1 jam ya iya lo nambah bener.
Wow. Tapi sering, maksudnya 200 Sering juta. nambah? 200 juta itu cuman sekali. Tapi kalau di atas 100 tuh sering banget. Oh. Jadi sementara stand up tahu lanjut. Otomatis kan dia langsung transferin lagi. Berapa sih dia? 70 juta, Pak. Oh, transferin lagi berarti 150. Oh, berarti mau lanjut terus. Iya. Weh, bro, bangga loh jadi Yo, orang Manado. coy, gitu ya. Berarti itu bukan Hoax. Bukan hoax, benar memang. Benar. Kenapa? What do you think? Kenapa Mongol ini bisa mahal banget? Kenapa orang mau bayar segitu sih gitu loh? I don't know. Mongol juga bingung. Cuman kan saya dinyatakan oleh beberapa senior bahwa saya the king corporate stand up comedy Indonesia. corporate. Jadi Mongol memang ngembat ya, ngambilnya jalur corporate. Karena memang brand-brand besar Ya, emang otomatis. punya duit. Ya, kalau komunitas kan otomatis sponsor by tiket. Iya. Gitu-gitu. Kalau sponsor cabut otomatis only by tiket. Iya. Strategik juga dia udah tahu nih ya. Ya makanya mahal. Iya. Bisa memposisikan diri sendiri sampai sebegitunya. Iya. Tapi materi maksudnya emang Saya materinya hanya ingin orang tertawa. Tanpa mengkritisi atau tanpa berpolemik. Until now. Sampai kita nih ketemu, saya nggak pernah ditegur oleh KPI, oleh FPI, oleh ormas lain, TNI, Polri, no. Iya. Materi apa yang paling laris? Tentang cowok KW. dia kan itu Saya KW pakarnya kan. internasional. KWI. Saya pakar KW Iya, internasional. Jadi saya menyelidiki perubahan cowok-cowok yang dari alur maskulin jadi lebih ke something gitu deh. Saya sampai harus ke kolam renang, ke tempat nge-gym buat nyari tahu. Oh, perbedaannya begitu ya. Cowok kalau normal tuh ternyata dia harus lebih fokus kepada hepengnya. Kalau yang Normal. kalau yang KW Ke bodinya. Oh. Jadi mereka nuntut harus six pack, harus glowing, ya kan, harus suntik ini itu. Tapi kalau cowok-cowok yang buncit seperti Mongol, kami lebih peduli dengan isi dompetnya. Oh gitu ya. Yoi dong. Jadi ini justru tidak men-encourage orang-orang untuk fit dan six pack, nggak berarti kok. Enggak dong. Hidup sehat ya, tetap ya Yes, tim TS yang tetap penting kan harus six pack ya. sehat. Nggak Harus berarti kau KW. Ya, nggak nggak berarti apa-apa. harus buncit. Ya. bukan pembenaran juga ya. Ya, karena begini, kalau dalam dunia stand up tuh kan buncit itu lambang kemapanan. Gitu, bukan Ya, iya. kebanyakan makan. Justru mapan, berarti dia pengen punya duit banyak. Karena kalau kita pacaran sama cowok six pack, kalori makanannya dihitung, yang masak ditanya pakai minyak apa, ya kan, ngejelimet buat kita. Nah kalau kita cowok-cowok begini kan warteg jadi, celele jadi, taichan jadi, di mana jadi? Menyangkut kesehatan. Di hidup mati ditentukan Tuhan, bukan oleh makanan. Gak bisa, karena neneknya Mongol 100 tahun baru mati. Oh, iya. Mamanya Papa Mongol 106 10 hari. 106 10 hari. Iya. Umur panjang, emang orang Manado itu panjang-panjang. Bukan umur panjang, gak ribet sama makanan. Kita yang ribet harus usah pakai pusing, nasi ya. merah. Karena katanya nasi putih karbohidrat tinggi, gula tinggi. Gula tinggi, ya. Harus pakai nasi merah, karbo rendah, Serat gula tinggi. rendah, serat tinggi. Padahal kan lebih enak nasi kuning. Iya. Lebih enak nasi uduk. Ya, maksudnya kan kalau bicara merah, putih merah, mending kuning karena udah ada ayam, Iya, perkedel, orek, telur, lengkap. Tumpang ya. Semua langsung iya. Iya, karena masih gini. Ya kalau pingin mati, Mongol punya materi tuh soal meninggal. Hanya 2 orang yang lama meninggal. Satu tuh orang rendah hati. Orang rendah hati itu pasti lama banget mati. Kenapa? Karena dia udah prepare diri. Orang tinggi hati itu kalau jalan kan agak sedikit. Orang sombong tuh apa lu? Nah, kalau malaikat maut nunjukin muka kan langsung kelar hidupnya. Iya. Tapi kalau orang rendah hati itu kan kalau jalan nunduk, kan bisa kelihatan kaki malaikat maut depan. Kan bisa muter balik nggak jadi ke depan ya kan? Jadi santai. juga ya. Ada dia. Kakinya tuh, gue balik bisa selamat. Baru yang kedua adalah orang budak. Nah, omanya Mongol tuh budak. Itulah kenapa dia lama meninggal. Karena orang budak itu dipanggil sebelah aja dia nggak dengar, apalagi yang di atas. Sialan. Jomblo dia. Leh, omanya Mongol aja truk bunyi telolet dia nggak dengar, apalagi sangkakalan nggak mungkin. Nggak, jadi begitu-begituan kan orang tertawa karena kita tidak ngomongin bahwa orang itu mungkin tuli atau enggak. Kan ini kita
kayak ngajarin oh berarti hidup tuh santai. Tapi bentar deh, ini lo tuh kan kita sekarang lo tuh udah banyak banget terbuka ya terhadap kehidupan masa lalu. Setelah 40 tahun ditutupi. Ya, itu semua sekarang udah pada tahu deh. Tapi maksudnya pertama kali Mongol tahu untuk akhirnya aku coba dari Manado gitu kan, mau coba stand up deh gitu. Gak kepikiran sih sebenarnya. Nah pertama kalinya itu Dikerjain temen. Oh ya? Iya. Gimana ceritanya? Jadi kita ada tapi teman kan pasti tahu kamu. No. Oke, tell me. Jadi dia bilang begini, kita kan lagi meeting tuh di Comedy Cafe Kemang, Ya. ya. Lagi meeting ada salah satu teman kita, dia adalah salah satu direktur HRD sebuah perusahaan besar. Oke. Nah, Mongol jadi salah satu panitia ulang tahunnya dia, aku seksi keamanan. Oh gitu. Oke. Ini serius. Serius banget. serius, oke. Orangnya masih pada hidup tuh. Oke. Nah, jadi kita lagi meeting di Comedy Cafe. Nah, ini lagi serius. Jadi yang ulang tahun tuh ngomong nanti kalau yang datang undangannya cuman buat satu, dia datang sama couple-nya nggak boleh masuk. Gini-gini tahu-tahu bunyi. Nih ada yang mau nyoba nih. Ini Dodi Hamster yang manggil. Kita panggil aja namanya juga lucu sih, Mongol. Boleh? Kenapa gue gitu? Ini kenapa gue? Nah, temen ngomong nih Bang Eka Siregar. Lu kalau nggak bisa ngol, berarti lu bener homo. Hah? Jadi ditantang saat itu juga on the spot. Daripada gue dianggap homo, ya gue naik. By the way, selamat ya 10 tahun Thank you. berkarir di dunia komedi. Tahun ini anniversary-nya. Kopcai. 10 tahun dan masih sampai sekarang Eksis aktif. ya. Eksis. Kemarin masih ulang tahun pagi jam 10, terus jam 2 on TV. Hari ini kita podcast, Ya. sore juga ada show by Zoom. Wow. Besok reunian sekolah yang di Bandung. Jadi begitu-begitu. Ya 2M lah 2 hari. Ya, oke. Enggak. 2 ember ya, 2 ember. Terus gitu, enggak 3. Enggak lah, jangan sebut duit. Enggak usah. Takutnya Dirjen Pajak langsung telepon. Udah lapar belum? Bayar kok, maksud saya Ya. 2 miliar rupiah, 2 juta rupiah. Ya, kok dikit itu. Kedikitan. Buat konten ini aja berapa? Sarangnya. TS Media, cakep. TS Media, Duit and Love. Oke. By the way, kalau boleh tanya, Ini kita mulai dalam nih. mulai agak Boleh. pengen tanya sedikit. Mongol punya anak perempuan kalau Perempuan ya, di berat ini. Oke, punya anak cewek, usia sekarang udah 14 tahun, kelas 2 SMP di Bandung. dekat, Banget. dekat banget. Karena kan memang dia ditinggalin di Mongol. Oke. Jadi saat Mongol berpisah, anak itu usia 4 bulan sehari. 4 bulan. Iya, jadi kita malam ngerayain ulang tahun adik. Kan waktu itu kita manggil adik, cuman setelah anak Mongol udah mulai gede, dia bilang panggil dia Cece. Nah, pas Cece kecil itu ulang tahun malam, besoknya kita ribut. Di saat kita ribut itu sebenarnya udah ribut dari sebelumnya, cuman kan masih bisa di kompromi. Nah, besoknya itu udah ribut, orang tuanya langsung jemput istri Mongol. Nyesel tuh orang kasih kawin tompi anak dengan anak gitu. Orang Manado juga. Iya, nyesel ngawinin Ngerti, anak gua kita ngerti ke. semua itu barusan cuma Iya, jadi nyesel ngawinin anak mereka tuh ke Mongol. Nggak apa-apa sih bisa transit. Jadi sebenarnya masalahnya karena sepele. Nah, jadi maksudnya gini, kami kan agama Kristen tuh, kalau agama Muslim kan ke Tanah Suci tuh ke Mekah. Iya. Kami Holy Land Tour itu ke Israel. Iya. Nah, mertua Mongol ini udah ngedaftarin tanpa koordinasi ke Mongol. Iya. Daftar untuk ikut Holy Land Tour 2 orang ini. Nah, pas udah tinggal berapa bulan datang ke rumah Ron. Ini orang mau berangkat ke Israel, ngana sediakan tiket 2 orang nih. Papi ding mami mau berangkat. Di satu orang $2.100. Dia senyum-senyum. Ya, karena gue ngerti, gue ada lo ngerti. Jadi siapin mereka 2 mau ke tiket. Israel ya. Iya, Gue bilang 4. Oh Tuhan, ginjal mana yang mau dijual ini kalau dadakan begini? Ya tuh Mongol bilang sabar deh Mi, Mongol pinjam di kantor, siapa tahu kantor boleh bantu gitu. Nah kantor mau membantu, nah cuman kan permasalahannya nih kan
perjanjian kantornya ini yang harus ribet, harus nunggu dari notaris lah dulu. Nanti potong gaji berapa, mertua soalnya sabar karena tinggal 2 minggu lagi. Mana memang begitu. Akhirnya istri dibawa. Nah, Mongol waktu itu sempat ribut sama istri, maksudnya bawa Jo ini anak, bawa 4 bulan loh masih nete. Ma itu bilang anak Jo yang urus. Jadi suruh Mongol yang ngurusin. Kayak denger oma gue lagi ngomong, Gue langsung yang bilang, urus. Hah? Siapa? Akhirnya anak Mongol tuh yang ngurusin tetangga rumah. Kan Mongol waktu itu masih kontrakan petak tuh. Jadi yang ibu sebelah yang ngurusin karena istri sama emak udah pergi. Ya udahlah. Jadi udah ngurusin dari umur 4 bulan 4 sampai bulan sekarang sehari. 14 tahun. Iya. Oh, dia senang ngelihat kerjanya Mongol sekarang. Awal-awal sih waktu main film, kan Mongol main film pertama jadi ngondek tuh di Bidadari Pulau Hantu. Itu bareng Albert Sultan itu kan. Kita pakai celana pendek banget, terus di belakang ada tulisan "Beluan masukin dong" gitu. Dari tamu pertama dan tamu kedua ya. Iya. Oke. 2 hour only. You can do everything for me, Hap. Nah jadi ya udahlah, maksudnya di saat istri nggak mau bawa ya Mongol try untuk berjuang membesarkan anak dengan manggil mami dari Manado untuk ke Jakarta dan beliau ngurusin. Jadi setiap jam 4 sore beliau tuh ke rumah sakit Cipto. Jadi beli bukan beli ya, kasar mungkin bilang beli kayak itu loh ASI ke ibu-ibu yang Oh iya betul, dapat donor sampai sekarang masih ada yang donor begitu. ASI. Jadi beli termos khusus ASI, terus kita kasih ya uang jajan lah buat ibu untuk beli kacang hijau. Nah kemarin di podcast ada yang nanya, jadi ibunya itu melulu yang diambil yang ya ampun dia bagi 2 anak sama suaminya, kan kering punya ibu. Jadi tiap 2 hari kita ganti orang. Jadi setiap ngambil tuh 2 hari sekali itu 150.000. Jadi anak Mongol kebentuk tidak menerima ibunya. Sampai kita podcastan hari ini. Jadi Dipaksa apapun dia bilang enggak, aku cuman punya mami sama oma. Punya papi sama oma, aku nggak punya mami. Kalau dia bener mami aku, kenapa aku ditinggal di papi? Nah istri tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa nangis. Tuhan marah bohong, nggak pernah Mongol ajarin. Mungkin omanya, tapi kan Mongol nggak berani marahin emak. Maling kundang 5 gue jadi. Jadi gue mah diem-diemin aja deh daripada gue ikut jadi maling kundang. Jadi cuman Mongol ke gereja atau ke Mongol agama Kristen, jadi Mongol share ke pendeta. Orang tua rohani Mongol bilang nunggu dia di usia akil balik. Di usia 16-17 mungkin dia bisa memutuskan. Iya, bisa kita kasih penjelasan lebih, bisa dia terima dengan akal sehat. Kalau sekarang kan masih kayak anak-anak. jadi figur ibu di hidup dia Hilang, oma. ya. Nah, oma ini merangkap mamanya, Papi merangkap mami lah. merangkap provokator. Saya jujur. Boleh pacaran nggak kalau dia punya pacar? Kalau sampai hari ini sih lagi negotiable. Negotiable. Oh ya, bagus kan bahasa Inggrisnya. Kita mah kursusnya di California Depok. Yang arah Citayam sebelah begini. University of California cabang Depok. Ya, enggak. Jadi dia Depok, tulisannya Depok, tapi Citayam pasar dikit lagi sebelah kanan. Kadang katanya belajar seminggu 3 kali, kadang 2 minggu nggak ada gurunya. Terus jadi gimana? Ya kita hanya Belajar thank you, sendiri good aja, baca. morning, breakfast, cuman itu doang. Breakfast lagi. Ya begitu-begitu gimana? Jadi cuman buat Mongol adalah ya Mongol harus tetap berjuang untuk mencari uang untuk anakku karena cita-citanya tinggi. Oh apa? Pengen jadi jenderal. Siapa anaknya? Iya. Jenderal perempuan. Iya. Oh, Anakku mantap. diprediksi kan waktu kecil tuh kita udah bawa ke dokter pas dia SMP kelas 1 kita bawa ke dokter ortopedi, dokter tulang itu loh, ortopedik apa namanya. Nah kata dokter tulangnya anaknya Mongol di SMP kelas 3 ketingginya bisa sampai 170. SMA bisa sampai 172. Jadi dia tuh aku harus jadi jenderal Pi. Aku harus jadi jenderal. Jadi dia sekolah di sekolah yang bisa nembus SMA Taruna Nusantara. Oh bagus dong. Belum ada kan jenderal cewek ada nggak sih? Ada loh banyak no Poluan udah ada berapa bintang udah. ada. Oh udah ada. Oh, oke. Cuman kan kita jadi jenderal. Iya banyak. Polri banyak. kemarin Oh, luar Poluan biasa. udah Oh, ada. terima kasih Pak. Terima kasih Pak, kita belum. Bagus loh. Ada angkatan darat ada. Bintang bagus banget. ibu-ibu yang Yang menginspirasi. angkatan laut juga ada.
Kadis. Wah, itu keren banget. Jadi dia menginspirasi tuh waktu acara di Bais TNI. Kamu bawa. Enggak, Mongol berfoto sama seorang ibu-ibu Manado bintang 1. Dia langsung bilang, "Ih, papi keren banget ibunya. Aku pingin kayak begitu." Boleh kali diundang jenderal-jenderal cewek. Nah, jadi Mongol bilang sama anak, mau masuk mana, materanya mana, AD, AL apa AU. Dia bilang AL aja. Nah, pas dia bilang angkatan laut, Mongol kan biar bagaimana, gue sayang anak, orang anak cuma 1, fakultas kedokteran aja deh UI. Loh, keren juga dong. Ya kan? Kenapa? Kan dari UI, kalau dia masuk UI atau fakultas kedokterannya angkatan laut kan bisa jadi kadis kesal. Sebagai dokter tapi di angkatan laut. Begitu. Lebih luar biasa. Dia lagi. bilang apa? Itu kan bukan jadi anggota TNI. Dia maunya tak anggota. Dia maunya tuh yang dibotakin apa bagaimana yang tiarap-tiarap. Ya. Wow. And then Strong ya. ya mungkin karena nggak ada figur mama, jadi kayak kelembutan itu hilang. Karena diajarin oleh omanya yang merangkap provokator. Gue jujur aja, gue bilang di semua TV, mak gue juga diem kalau gue bilangin provokator. Kenapa? Ya apa selalu kayak anak. Aku mau, kata suster, Pi, kan aku udah kelas 4 SD nih ya. Jadi kata suster kalau udah kelas 4 SD kebutuhan sekolahnya tuh tinggi, Pi. Kata suster, jadi kita uang jajan sehari itu 300.000. Buset. Gue langsung 300. Oma bunyi di belakang mami. Anak dok cuman 1 baku-baku hitung. Lalu, kalau bukan provokator, kalau bukan provokator, ayo apa? Kayak dia manas-manasin anak dok cuman 1 hitung-hitungan. Iya sudahlah, oke. Ya gue kasih, tapi mohon maaf ya, gue juga otaknya agak jalan. Gue bilang 6 bulan nih kebeli mobil nih. Dah, gue ke sekolah, gue penasaran, gue tanya sama suster, uang jajan sekolah sekarang untuk kantin berapa per hari? Oh iya Pak Mongol kan gak ikut meeting dewan sekolah ya. Jadi sekarang Pak 20.000 per hari. 20.000. Ini kenapa dia bilang 300? Wah, gue tanya interogasinya belum. 280-nya larinya ke Oma. Jadi sekarang gua mau bilang apa? Emak merangkap provokator. Udah begitu. Ini yang Mongol nasihatin buat teman-teman di rumah yang nonton podcast ini. Ingat, jika ibumu dari ngobrol C sama dengan Do berubah jadi G sama dengan Do, keluar. Jangan dalam rumah. Karena waktu mami ketahuan sama mobil, Mongol bilang, "Oh, ternyata mami kok kan yang ambil 280.000." Oh, mami langsung, "Oh, enggak, mi titip ATM pegang." Karena dia langsung naik oktav. Mau baku hitung. Aduh. Jadi kalau emak udah naik dari C sama dengan Do menjadi G sama dengan Do, keluar. Keluar aja. keluarkan ATM-nya. Keluar lah, mending ya keluar ATM, kalau enggak kabur. Aduh, nanti dia hitung dari masih ini, ngana dulu ingus kita ya. Udah. Dude, dari yang ingusan itu kan. Sebenarnya aku penasaran, ini orang pertama setiap pada ngerti nggak? Kalau aku soalnya kayak dengar orang rumah ngomong gitu loh. Ngerti. Oh, Ya, ngerti. Oke. Kita kan Manadonya nggak terlalu, itu kan masih. Nggak terlalu ya. mendok Kalau ya. Mbak Ingus kan pasti ingus, berarti Mbak ingusan Ingus, gitu. ya. Tapi gue menikmati sih, maksudnya Mongol selalu, maksudnya gini, orang kan tanya kenapa sih selalu mama yang dijadiin bumper materi, ya bahan materi, karena it's my mommy not your mommy. Kalau gue bawa materi maminya orang, ya gue digebukin. Kalau gue bawa materi emak Mongol sendiri, kita kan udah bagi hasil. Bagi hasil. Baik. Oh, makanya dia juga nggak protes. Nggak pernah marah, bahkan dia pernah ngomong begini. Iya, karena dia pernah ngomong, bahkan dia begini, dia bilang begini, kalau perlu ngana hina-hina ngana pe papa yang penting pulang badoi. Karena gue jadiin materi beliau kan. Jadi menjadiin materi mami itu yang paling Mongol kenapa terkenal stand up paling laris di TNI Polri. Karena materi mami ini. Jadi kalau TNI itu kan agak ribet protokolernya tuh. Kalau kepala stafnya nggak ketawa kan nggak mungkin ada mayornya. Nggak mungkin. Kalau semua kan nggak mau bersuara semua. Jadi kepala stafnya nggak ketawa. Jadi gimana caranya? Ya ke ibu. Semua orang relate. Ke ibu tuh pasti kan ibu bintang 5. Iya. Bapak boleh 4, ibu 4,5, kalau nggak 5. Jadi materi andalan tuh tentang mami. Iya. Karena waktu muda dia ngefans sama Teresa Teng.
lagu Mandarinnya Tianming. Terus bikin tarasatan. Ya yang tahu Pia Wotesin itu loh. Nah dia tuh tato alis kayak Teresate. Lu bayangin tatonya sampai ke Beijing loh biar mirip. Sekarang usia beliau 78 tahun turun. Turun di bawah. Jadi dia kalau ke gereja ibadah jam 10, jam 4 pagi udah bangun. Mau pikir Mami mau doa subuh. Mau doa subuhnya enggak. Dia es batu dah. Tuhan tolong. Jadi buat pemirsa di rumah, kalau lu punya cewek, sulam aja jangan tato. Iya. Tato selamanya soalnya. After Tuhan datang. Tapi kalau sulam mahal, memang sulam mahal. Kalau yang paling bagus sampai 8 juta. Iya. Ada yang murah di Pasar Baru 4. Ya, Bapak detail sekali ya. Karena kita survei Pasar Baru. Ada yang bayar. Enggak. Kita survei. Jadi ada di Pasar Baru di pintu air 2. Itu obras. Ngeselin, gue udah serius. Ya, obras alis jadi hitung meter. Jadi 4 orang 1 alis. Gitu ya. Di ujung pakai sendok biar turunnya ke bawah. Ya berdosa. Ini kalau di luar nih kita lihat image-nya seperti ini, Mongol, seru dan ya ngondek sesuai dengan seperlunya. Cuman kadang suka kebablasan. Nah itu menjadi bapak gimana Mongol yang nggak ada masalah. Bapak? Pertama sih dia komplain. Kok papi jadi bencong sih di film? Nah omanya yang bilang, ya nggak apa-apa kan itu nyari duit. Ya itu kan buat nyari duit papi. Nah cuman kan saya main film tuh udah lumayan banyak. 7 doang jadi cowok. 80%-nya jadi bencong. Sama saya juga waktu itu kita komik 8 kan. Iya. Sailor Moon, Black Widow, Wonder Woman. Terus di Warisan Olga gue jadi kepala preman tapi pakai rok. Gitu-gitu terus orang bilang enak ngol, siksa sih sebenarnya. Karena kita biasa celana dalam L jadi S. Pakai S diselotip lagi. Aduh, terus itu kena rambutnya kayak pengin mati. Relate semua. Relate sih. Tapi sih orang tanya kayak di komik 8 tuh, orang tanya, terus kenapa lu mau ngol? Ya kita dapat honornya lumayan gede kan. Pakai sepatu tinggi loh, lompat-lompat jalan apalagi gitu. Saya pemeran utama 1 dari 8 komik itu. Otomatis saya sebagai putra daerah pemain film terbanyak until now. Sekalipun bencong semua. Berarti kan comfortable begitu kan. Tapi di rumah ke bawah, di rumah kayak gitu juga. Rumah sih nggak mungkin ke bawah. Biasanya cuman kalau lagi di jalan kayak nge-mall gitu, ke janjian sama teman di Plaza Indonesia, terus ada yang satu gitu, jadi loh. Jadi loh. Iya ke bawah, dia belok. Dia menghindar. Dia menghindar nggak? Dia nggak. Kok dia ngondek juga. Ternyata mic-nya jadi ya. Tapi itu ke bawah. Maksudnya cuman kan kita tetap behave itu yang kita jaga. Karena itu materi yang paling enak untuk stand up. Karena kayak apa? Dan itu kan Mongol hasil survei, tidak dari mengada-ada. Jadi pertama kali dapat materi tentang cowok ngondek itu di kolam renang di Pasfest. Ada festival. Ada cowok yang ikut lomba yang six pack itu apa gitu kan? Itu produk dia berenang. Endorse. Endorse. Kita kan ngejelekin lu kok, tenang. Enggak, ini kan contoh kalian bikin acara. Saking strongnya branding kita tahu loh. Jadi ada cowok yang mau ikut lomba itu. Jadi dia untuk ngejaga six pack-nya tuh tetap itu dia berenang dengan gaya kupu. Nah, Mongol kan wow, maksudnya kita nih laki-laki yang ikut berenang tuh pasti seneng dilihatin gaya kupu kan orang gitu, cuman gaya dadar kayak anjing mati. Bertahan. Iya, kayak babi kelelep gitu. Nah, cuman pas dia nyampe di ujung, pas sebelah nama Mongol, dia bunyi begini, au. Kok laki bunyinya au? Kan setahu gue laki itu ngomong anjing, ya kan? Atau anjir gitu, kan? Au. Boleh, au. Gue langsung nggak mungkin normal. Gue coba lagi ke Plaza Indonesia. Ada tempat nge-gym, gak usah sebut merek. Nggak tahu yang mana tuh. Ya, ada tempat nge-gym, gue ikut nge-gym gitu. Gue ikut datang nge-gym gitu. Gue pingin maksudnya
kata temen kan nggak olahraga nggak apa-apa, tapi yang penting kan jaga jantung. Nah, gue pingin treadmill doang gitu. Ada cowok masuk, badannya keker. Kita kan langsung, wih gila, wih laki banget nih. Pas dia ngangkat apa barbell apa dumbbell? Dumbbell. Ya. 1, 2, dia pas bunyi dia tuh, capek. Langsung kok Oke, gue mulai hatam dari situ. Bahwa ternyata gue coba lagi pas mereka keluar nih berlima, gue teriakin dari belakang, Cin, nengok 5. Langsung siapa? Dan siapa? Dari situlah gue langsung tahu ya. Langsung jadiin materi. Jadi menjiwai juga ya. Iya. Iya. Gimana mani-pedi masih jalan? Oh selalu. Mengkilap banget. Kalau orang kan mengkilat karena cincin dia nggak kukunya. Enggak, kalau gue kan kebetulan memang gue adalah salah satu orang yang bangga dengan kuku dan gigi, karena gue nggak punya lubang gigi until now, udah 44 tahun gue nggak ada lubang gigi, nggak pernah ada flomber segala macem. Gue utuh gigi nggak ada lubang. Baru kuku gue tuh kuku cowok tapi gue cowok tapi kukunya cewek. Iya, itu mengkilat bisa dilihat Lumayan. zoom. Ya kan? Shape-nya Kalau lo cewek tuh kalau ketemu kuku gua tuh pada ngomong, "Ih kok kukunya cantik." di inilah di shape loh. Asli. Ada oval Ini gue lagi bentuknya. nutupin kuku gue ini. Jadi gua tuh seminggu 2 minggu sekali tuh pasti mani-pedi. Centil ya. Makanya sekarang ngerti nggak kenapa anaknya pengen jadi jenderal perempuan? Bapaknya nih ajarin. Enggak, orang dia nggak pernah ikut gua kalau nyalon. Enggak, dia kalau ikut Mongol nyalon buat rambut, kan Mongol doyan tribal. Ya toh. Tribal. Ini kan Kirain masih mau ada nyasar, bekas. orang nggak ada. Widih, Manado banget tuh sama satu hairspray bisa Parlente 6 buat ya. sebulan jadi 2 hari. By the way, denger-denger ini kan kita ngomongin Manado ya. Terus kan mungkin Mongol satu-satunya komedian yang sekarang lagi Dari putra daerah yang lumayan berjaya lah di Manado satu-satunya. Tapi kan pengen juga encourage orang-orang di Manado supaya juga keluar Terusin juga gitu dong. kan, terusin kan. Betul. Jadi memang sekarang kalau nggak salah lagi bikin suatu komunitas yang Mongol support Iya. untuk membudayakan ini. Enggak, jadi Mongol di saat jadi stand up itu memang udah mulai concern dari sebelum jadi stand up sih, memang udah concern dengan daerah. Jadi maksudnya, jadi Mongol ngebentuk satu wadah namanya GEMKABI, Generasi Milenial Kawanua bagi Indonesia. Jadi ini yang nggak nyari profit, nggak, tapi dari 12,8% penghasilan Mongol untuk GEMKABI ini. Jadi Mongol tuh tidak bikin sekolah, tapi kayak Mongol pertama kali acaranya tuh ngajak almarhumah Bu Undaria Irawan. Mongol bawa ke Manado ngajarin acting ke daerah. Jadi Mongol maunya tuh di daerah belajar dulu acting baru ke Jakarta. Tahu, jangan sampai lu masih medok Manadonya terus mau casting. Kan nggak ada sinetron Manado. Gitu. Nah, jadi gua ajak Om Emil Geham. Gua ajak Ibu Ari Aziz. Gua ajak terakhir tuh Jeremy Teti untuk public speaking. Nah itu gratis 2 hari berturut-turut. Om Eka Sitorus 2 hari. Jadi gue ngajarin tuh, maksudnya gue bawa guru dari Jakarta untuk ngajar mereka. Nanti kalau mereka punya oke, gue bisa Kak Mongol ke Jakarta. Ya gue yakinkan orang tua lu gimana. Jangan meninggalkan bangku sekolah cuman karena cita-cita pengen jadi artis. Gue selalu nyuruhnya sekolah aja dulu. Kalau emang itu udah jadi bagian lu, pasti akan ke situ kok arahnya. Jadi membantu lah, membantu kasih expert untuk supaya belajar dulu. Kalau kemarin terakhir ada 2 kegiatan sumbangsi putra-putri daerah bagi Indonesia Jaya. Nah, bawa Jenderal Manado yang masih aktif. Jadi mayoritas bintang 2. Jadi kepolisian kita bawa Om Carlo Tewu, Angkatan Darat Om Ivan Pelialu, Angkatan Udara Bang Yuleksi Tambayong. Dia semua tuh. Baru Angkatan Laut Babedona Rompas cuman diganti oleh Dalan Tamalapan almarhum Babegik Sipalsuta. Nah, jadi kita kumpulin nih anak-anak OSIS. Kita kumpulin nih orang tua. Bagaimana caranya anak-anak Anda bisa masuk dunia TNI Polri, bisa berkaca dari mereka apa aja pengorbanan yang udah mereka lakukan, tapi bisa mencapai bintang seperti sekarang. Baru kemarin nih 17 Agustus Kawanua Tangguh bawa Samuel Rizal, Putri Bilanova, Ferli Putra, Ibu Ari Aziz, Mongol hostnya.
Wih, oke. Jadi Luar kita biasa tuh kayak pingin, maksudnya gini loh, jangan mentah datang ke Jakarta. Ya, ya. Yang lu nggak ngerti acting, lu nggak ngerti profesionalisme dalam dunia entertain, syuting jam 7, lu di calling jam 5 tetap harus datang, sekalipun lu take-nya jam 2, lu harus terima gitu. Ya, jadi Terus emang bantu dibina lah ya. Jangan, karena di daerah Mongol tuh paling banyak pingin langsung jadi pemeran utama, pemeran pembantu. Oh Tuhan, sedangkan Raffi Ahmad jadi figuran. Ya, Lu namanya aja juga awalnya figuran. Nah, jadi kan mereka mau, tapi kan nggak Mongol langsung pemeran utama. Tapi kan gue udah jaya di stand up dulu. Iya. Udah Harus punya dirintis karya di dulu. stand up. Jalan orang juga beda-beda. Yo coy, orang kita ke Monas aja bisa lewat Pasar Baru, lewat Gambir. Itu Punya jalannya. Oh, minum. Ya ampun. Itu dibikin khusus loh untuk Mongol es Iya, teh. punya kamu berwarna loh. Yo iya. Pakai gula mintanya tadi. Ya, soalnya Mongol kurang manis jadi harus doping. Lucu ya, maksudnya perjalanan hidup Mongol tuh udah ya maksudnya dari stand up terus kemudian jadi artis. Ya, tapi kan kita juga ketahui bahwa Mongol ini punya kelebihan lainnya. Kelebihan apa nih? Kelebihan adalah ya yang kita dengar kan, salah satunya adalah kamu kan setelah mama kamu nggak ada justru kamu dibukakan mata batin. Ya gua keluar, nah gua lihat di atas rumah ada yang nangkring begitu. Until now gitu. Dan gua Nah, terus kok ngeliatnya ke pojok situ? Bang nggak suka cewek ya, cowok juga ada kok bang. Apa muka gua pencinta cowok kali ya? Tapi nggak apa-apa loh kalau dapet.